permohonan yang langsung dicontohkan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu wa ardhah. Rasulullah terus memperbanyak membaca doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di dalam bulan Rajab, berkahi kami di dalam bulan Sya'ban, dan sampaikan kami bisa masuk pada bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umur kita diberkahi oleh Allah, rezeki kita rezeki yang luas dan barokah, kesehatan kita, nikmat kita, anak-anak kita semuanya penuh dengan keberkahan, nyambung keberkahan itu masuk pada bulan Sya'ban, dan mudah-mudahan kita semua dihantarkan oleh Allah bisa masuk pada bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, istiqomah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga menjadikan kita semua, orang tua kita, keluarga, anak-anak kita, dan semua orang-orang yang kita cintai menjadi orang-orang yang selamat di dunia dan selamat di akhirat, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pada pengajian yang lalu kita sudah menyampaikan bahwa malam hari ini kita coba untuk berkontribusi di dalam mengkaji dan mengaji peristiwa Isra dan Mi'rajnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin di masjid kita ini kemarin sudah mengadakan acara Isra Mi'raj. Tadi malam juga di Masjid Jami' mengadakan acara Isra Mi'raj. Bahkan mungkin setiap malam kita dapati hampir seluruh mudarris menerangkan tentang masalah Isra dan Mi'rajnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kebesaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentu tidak bisa dibicarakan hanya oleh beberapa orang manusia. Seluruh umat menceritakan tentang Isra Mi'raj. Seluruh umat menceritakan tentang keagungan dan kemuliaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka masih banyak sifat-sifat Rasulullah yang belum bisa tersifati. Masih banyak sifat-sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang belum bisa diungkapkan. Karena apa? Karena saking mulianya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Al-Busiri mulai dari awal burdah memuji-muji Kanjeng Nabi. Amin tadakkuri jirani bihi salami mazajta daf'an jarab min bughlatin bidami al-abbatir rihu min tilqari kadhimatin sampai terakhir. Ya akramal khalqi man aludu bihi sampai akhir. Muhammadun sayyidul kaunaini wa saqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. Banyak sekali Muhammadun. Tapi apa kata beliau? Terakhir dia mengatakan Famablaghul ilmi fihi annahu basyarun. Famablaghul ilmi, dan puncak ilmuku ini mentok untuk menceritakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasulullah itu adalah basyarun, manusia. Sudah, Imam Al-Busiri tidak bisa meneruskan apa terusannya ini. Padahal Imam Busiri ini paling ahlinya bikin bait-bait syair. Ya, tapi begitu memuji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terakhir beliau mengatakan Famablaghul ilmi fihi annahu basyarun. Maka puncak daripada ilmuku bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad itu manusia. Tidak bisa teruskan, berhenti, habis ilmunya. Datanglah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mimpinya Imam Al-Busiri. Mudah-mudahan Allah takdirkan kita semua mimpi Rasulullah
sebelum kita nanti ketemu di akhirat secara yang dan bersama kanjeng Nabi Muhammad SAW. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelum meninggal dunia kita ditakdirkan dulu ketemu dengan Rasulullah SAW. Amin ya Rabbal Alamin. Imam Al-Busiri kemudian beliau mengatakan, sempurnakan bait itu wahai Busiri. Saya tidak mampu lagi Rasulullah mengungkapkan bait-bait syair akan kemuliaanmu. Imam Al-Busiri didikte, coba sempurnakan. Didikte Imam Al-Busiri, wa annahu khairu khalqillahi kullihim. Sesungguhnya Nabi Muhammad itu paling mulia-mulianya semua makhluk Allah. Ya, itu didikte sendiri langsung oleh Rasulullah SAW. Imam Al-Busiri didikte langsung oleh kanjeng Nabi. Kalau kita membaca Maulid Tiba, terakhir kita dapati setelah memuji-muji Nabi, ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallam, ya Rabbi balighul wasilah, ya Rabbi khussabil fadilah, ya Rabbi nahdim bil musyaffa', ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Terus dipuji-puji kanjeng Nabi. Banyak sekali pujian-pujiannya Imam Abdurrahman At-Tibai. Ini Imam Abdurrahman At-Tibai itu adalah seorang ahli hadis sekaligus ahli syair. Jadi siapa yang mengatakan bahwa orang yang memuji-puji Nabi itu tidak ngerti hadis? Justru Imam Abdurrahman At-Tibai itu muhaddis, seorang ahli hadis. Beliau punya kitab yang berjudul Taisirul Usul fi Ahaditsir Rasul. Itu kitabnya. Siapa mengatakan orang yang suka sholawatan maulidan itu tidak ngerti hadis? Justru ini imamnya ahli hadis ini. Ya, dari Imam Abdurrahman At-Tibai. Malahan Nun Sewu di Hadramaut itu kalau malam Jumat bacanya Maulid Tiba. Maulid Tiba. Orang tua kita Maulid Tiba. Abu Al-Maliki Maulid Tiba karena sama-sama muhaddis. Ya, kecuali di Hadramaut itu kalau sudah bulan Rabiul Awal baru yang dibaca itu Maulid Habsyi. Nah, Imam Abdurrahman At-Tibai setelah muji-muji Nabi, apa yang terakhir? Coba panjenengan bisa buka di Tiba. Ya, asalnya Maulid At-Tibai. Ya, ini nama terlalu panjang. Orang-orang kampung mau bilang Maulid At-Tibai terlalu panjang, maka masih terkenal Tibaan. Ini nanti Tibaan, bukan gitu ya. Mau kemana? Membaca Maulid At-Tibai, apa? Mau kampung Opo itu. Ya tadi kalau sudah nanti Tibaan, semuanya bakal ngerti paham. Ya Tibaan. Coba sebelum ya bertertib min hadza kullaka maqali. Sebelumnya ada wa ma asa ayyuqala fi man wasafahul Qur'an. Kata Imam Abdurrahman At-Tibai, bagaimana mungkin aku menceritakan manusia yang kemuliaannya itu sudah ditulis oleh Allah di dalam Al-Quran? Tidak mampu kita. Apalah arti pujian-pujian saya kepada manusia yang sudah langsung dipuji sendiri oleh Gusti Allah? Contoh begini, contohnya seorang yang mulia di dunia, misalnya ya Panglima Angkatan Bersenjata ngasih hadiah sampean tanda kenang-kenangan kehormatan. Panglima berarti jenderal penuh bintang 4. Kemudian setelah seminggu sampean dapat hadiah dari kopral kampung. Ya, lo saya gimana? Ya, kan jauh kan, baiknya sama bersyukur. Ya, setelah Allah memuji kanjeng Nabi Muhammad SAW, apa arti pujian-pujian kita? Tidak ada artinya. Cuma kita memuji kanjeng Nabi ini dalam rangka kita lebih dekat dengan kanjeng Nabi, itu saja masalahnya. Wa ma asa ayyuqala fi man wasafahul Qur'an. Bagaimana mungkin aku akan memuji seseorang
yang kemuliaannya sudah ditulis oleh Allah di dalam Al-Quran. Ya. Wa aqraba an fadailihi Taurat wal Injil wal Zabur wal Furqan. Yang muji-muji bukan cuma di Quran tok, Injil, Zabur, Taurat, semua kitab-kitab Allah terdahulu muji-muji Kanjeng Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu yang ditiba semuanya menuliskan angkat tangan. Saya tidak mampu lagi muji Kanjeng Nabi. Sintuturar Maulid Haji. Apa kata Imam Ali mengutip kata-kata seorang ulama besar, bukan kata-kata Imam Ali Habsyi ya, tapi ini kata-kata ulama sebelum beliau dikutip oleh Imam Ali Habsyi. Kamulan mahasibuhu falawlah dasana fil badri 'inda tamamihi lam yuhsabi wa 'ala tafannuni wasifihi biwasfihi yafna az-zamanu wa fihi ma lam yusofi. Kamulan mahasibuhu, sempurna keindahan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Walau ada sana di badri indah tamamihi lam yuhsabi wa ala tafannuni wasifihi biwasfihi wa ala tafannuni, dan di atas fan-fan orang-orang yang mensifati Kanjeng Nabi, kepingin mensifati Kanjeng Nabi, yafna zaman, datang hari kiamat, wa fihi ma lam yusofi, pada diri Kanjeng Nabi masih banyak sifat-sifat yang belum bisa diungkapkan. Masya Allah, sampai kiamat pun kita tidak bisa mensifati keagungannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk dalam peristiwa Isra Mi'raj. Ya. Peristiwa Isra Mi'raj ini peristiwa yang khusus diberikan oleh Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ayatnya diawali dari kata-kata Subhana, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Ini kalau satu lafaz diemoni habis ya, sampai umur kita habis belum selesai. Subhana ini dioceki, diemoni. Dari kata-kata subhana coba dijabarkan. Ini mungkin 1 tahun tidak selesai kata-kata subhana itu. Ya. Subhana itu alladzi asro. Kenapa kok asro, kok tidak saro? Saro itu waktu berjalan, waktu malam, berjalan di waktu malam. Tapi kok asro, artinya Allah menjalankan. Berarti Rasulullah tidak jalan sendiri, tapi dijalankan. Ini asro. Bi abdihi, di dalam bahasa Arab mestinya asro abdahu. Allah menjalankan hambanya, tetapi tidak ditambahi bakasrobi. Bakasrobi itu ada ilmunya sendiri. Ya. Mau dibahas, gak habis-habis. Bi'abdihi bakasrobi. Kenapa Allah mengatakan bi'abdihi? Baknya ini kata para ulama ilmu sohada. Musohada itu artinya apa? Perpaduan antara ruh dan jasad. Sementara sebagian orang tidak mempercayai Isra Mi'raj itu dengan jasadnya. Mereka hanya mengatakan yang Isra Mi'raj itu ruhnya, bukan jasadnya. Tapi terbantahkan dengan tambahan bakasrobi, itu sudah terbantahkan itu. Kita orang-orang Ahlussunnah wal Jamaah ya, itu meyakini bahwa peristiwa Isra Mi'raj itu ruh dan jasad. Lek ruh tok sampeyan bisa Isra. Isra bisa saja, rohnya orangnya tidak ikut-ikut. Rohnya saja. Kapan? Malam hari sampai tidur. Rohnya berangkat ke Jakarta. Ya, rohnya berangkat ke Jakarta. Orangnya di mana? Di atas kasur. Rohnya berangkat ke Jakarta. Dari Jakarta langsung berangkat ke Malaysia. Dari Malaysia langsung berada di Mekah, melihat orang-orang tawaf.
Ya, habis itu ikut tawaf, tapi punya tuh ya. Habis ikut tawaf selesai kemudian ke Madinah. Dari Madinah kemudian kembali lagi naik kapal. Ternyata kapalnya jatuh, besok sampai 2 orang di penutupnya kok. Abe, iya, ya, manusia bangun kaget dan Allah enak-enak Isra. Ya, tapi ternyata saya jatuh. Ini rohnya saja. Kalau roh sampai bisa, dan ini bukan sesuatu yang istimewa kalau rohnya. Ya. Tapi ini menjadi ujian imannya orang-orang Quraisy pada waktu itu karena perjalanannya adalah roh dan jasad. Buktinya roh dan jasad itu apa? Ya, buktinya roh dan jasad itu apa? Di dalam peristiwa Isra Mi'raj itu ada orang perjalanan antara Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Di tengah-tengah itu ada kafilah yang berjalanan, orang-orang yang dagang. Malam hari waktu itu dia bawa air dan ternyata ada orang minta air dan akhirnya berkurang. Ya, ketahuilah bahwa yang minta air pada waktu itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya yakin bahwa yang berjalan itu bukan cuma rohnya, tapi roh dan jasadnya. Kalau roh daerah sampai bisa. Ya, sampai bisa Isra Mi'raj. Aku mari Isra Mi'raj terus tetenya mau timbul berhasil. Ya, bukan bisa kan? Ya, bukan sesuatu yang hebat, bukan sesuatu yang luar biasa. Dan tidak perlu Allah mengawali dengan kata-kata Subhana, Maha Suci Allah. Ya, Alladzi asra bi abdihi. Hebatnya Al-Quran. Dengan tambahan asrofi itu saja sudah mengandung makna yang luar biasa. Di abdihi. Kenapa Allah katakan abdi? Dan ini nama yang paling dicintai oleh kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Innama ana abdullah, hanya saja aku ini adalah hamba Allah. Kenapa Allah tidak mengatakan Subhanalladzi asra bi rasulihi bi habibi, padahal Nabi Muhammad itu pangkatnya adalah Habibullah. Kenapa tidak mainkan bi nabiyhi, tidak mengatakan bi sayyidihi, padahal Rasulullah mengatakan ana sayyidu waladi Adam, aku ini adalah pimpinan anak-anaknya Nabi Adam. Tapi Rasulullah tidak, tapi mereka diabdi. Menunjukkan apa? Ketawaduan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kalau dioncengin tidak bisa di sini. Perlasan, ya. Sehingga orang-orang yang menceritakan Isra Mi'raj itu cuma seduil-duil kok, saduil. Ya, satu tetes dari lautan kemuliaannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, kalau dikatakan indah dzikri tanzilur rahmah, ketika kita menceritakan orang-orang soleh itu akan diturunkan rahmat Allah di majelis itu. Bagaimana dengan imamus soleh? Kita menceritakan imamnya orang-orang yang soleh di abdi. Terus lailan, ini lailan dikupas lagi lailan, tidak habis. Lailan, kenapa lailan? Karena memang waktu yang paling mulia itu adalah waktu malam. Lailatul Qadar malam. Allah angkat Nabi dan Rasul malam hari. Allah angkat para wali malam hari. Cuma Suti Aji doa diangkat siang hari. Ya, wali orang. Yang lainnya wali itu diangkat malam hari. Tidak Allah ceritanya. Itu nanti boleh aroma wanawan. Dan tentu kalau Allah itu diturunkan oleh Allah di waktu mana? Makanya lailan waktunya itu mana? Afdhalus sholati ba'dal maktubati sholatul lail. Afdhalnya sholat setelah sholat wajib, sholat fardu adalah sholat malam, bukan sholat siang, tapi sholat malam. Ya. Allah tawarkan kepada hambanya waktunya malam. Allah menawarkan ala hal min mustaghfirin fa'aghfirullah. Apakah ada di antara hambaku yang minta ampun sekarang aku ampuni? Waktunya malam.
Gusti Allah nggak nawarkan siang hari, kalau sejarah 10, kata 10 saya ini, awan-awan. Nggak ada, malam hari ngomong tapar kaki itu. Ala hal min sa'ilin fa'uqtiya su'lah. Apakah ada minta-minta? Sekarang aku kasih permintaannya. Waktunya malam. Ala hal min mustarzikin fa'arzuqah. Apakah ada yang minta rezeki? Aku kasih rezekinya. Waktunya malam. Ya, waktunya malam. Wa man ramal ula lailan yaqumu. Barang siapa yang mengharapkan kemuliaan di sisi Allah, waktunya adalah malam hari. Habib Umar punya syairat qasidah, buat qasidah. Waktu sahar bihiyati. Kata mukadimahnya Habib Umar itu, apakah ada di antara kita yang ingin mendapatkan pengampunan, yang ingin mendapatkan kemuliaan? Maka inilah waktu Anda semua. Waktu sahar, waktu sahur. Ya. Di situ dia mengatakan berapa banyak orang-orang yang punya penyakitnya oleh dokter sudah divonis tidak ada obatnya, tapi sembuh karena dengan melakukan qiyamul lail. Berapa banyak orang-orang yang sedih, kesedihannya tidak bisa terobati, hanya terobati ketika dia melakukan qiyamul lail. Ini lailan atau ini tidak ngaji lailan. Ya, ngaji lailan. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Abu Ya Al-Maliki punya kitab fi rihabil baitil haram, menerangkan tentang keutamaan baitul haram. Segini kitabnya. Minal masjidil haram, belum nanti ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu, yang kami berkahi. Barakna haulahu diemoni lagi. Tidak bisa habis. Makanya kontribusi para ulama ini yang menceritakan Isra Mi'raj cuma satu win. Mungkin yang pada dengarkan, yang anda dengarkan dari Kiai Fulan, dari Habib Fulan, ketika diterangkan oleh Ustaz Fulan, baru kita ketemu lagi. Oh, ini baru lagi, tidak sama dengan belum nemu dengan keterangan yang kemarin. Subhanallah. Kenapa? Karena keagungan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena haulahu diberkahi sekitarnya. Mulai dulu yang namanya sekitar masjid pasti barokah. Ya, coba anak kecil-kecil di kampung-kampung paling senang mainan di dekat masjid. Ya, paling senang mainan di dekat masjid. Anak kecil-kecil paling senang coba masjid. Ya, sing paling ramai di jual cili-cili. Ya di masjid. Ya di masjid. Makanya masjid itu, belakang masjid sejak dulu itu namanya kampungnya apa? Kauman. Masjid Jamek belakangnya Kauman, Masjid Pasuruan belakangnya Kauman, Masjid Bangil belakangnya Kauman. Kaumnya orang beriman. Cuma sekarang aja sudah berubah. Masjid perumahan di sekolah Kauman. Ya, masjid perumahan itu sekolah Kauman. Ya, sawu jajan tidak ada Kauman. Modoy. Subhanallah. Barokna haulahu linuriyahu min ayat. Kita coba melihat bagaimana ketawadulannya Rasulullah SAW. Dari kata-kata bi'abdi, nyambut bi'abdi ini ketika Rasulullah SAW naik Isra Mi'rajnya itu naik di langit pertama. Rasulullah SAW bertemu dengan siapa? Nabi Adam. Ya. Langit pertama Rasulullah ketemu dengan Nabi Adam. Nah ini. Kemudian ketika Nabi Adam ketemu dengan Rasulullah SAW, lihat sebelah kanan senyum, lihat sebelah kiri sedih menangis. Madhur ya Jibril, siapa orang tua itu wahai Jibril? Abu Adam wa Abu Bashar, bapakmu dan bapaknya manusia, dia adalah Nabi Adam. Kenapa Bapak senyum lihat kanan, nangis lihat kiri? Ya kalau melihat sebelah kanan, Nabi Adam melihat keturunannya, anak-anaknya, keturunannya yang baik-baik. Ya,
belok sebelah kanan, senyum, senang, adem itu berasa. Gak ademnya udah jamaah Al-Huda masih banyak yang ngaji, ulah adem ya. Al-Huda masih banyak yang ngaji, senyum Nabi Adam senang. Ya, belok sebelah kiri, boleh berot. Ya, banyak yang main dengan tadi saya pun kecil, dengan musik, kira-kira ya, gendong kasih banteng ke kiri, ya, yang lainnya di belakangnya. Oh saya ini bisa, mau itu nasi Nabi Adam belok itu menurut saya ya Allah, bawa produksi mobil ini, ya itu nangis itu Nabi Adam. Subhanallah, naik lagi ya. Nabi Adam di langit pertama. Kemudian begitu naik di langit yang kedua, ketemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Rasulullah SAW ketemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Nabi Isa hidup di atas langit dan Nabi Yahya. Terus begitu seterusnya sampai di langit yang ke-6 itu ketemu dengan Nabi Musa. Di langit yang ke-7 ketemu dengan Nabi Ibrahim. Baru kemudian Rasulullah SAW naik ke Sidratul Muntaha Mustawal A'la. Di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, dengan keagungannya Rasulullah SAW diundang sendiri. Diundang. Nabi Musa minta ketemu dengan Gusti Allah, tidak ketemu. Ya. Rasulullah tak minta, diundang. Ya. Kan saking hebatnya. Kemarin seringkali kita telah baca ayatnya. Nabi Musa berdoa, Rabbi syrahli sadri. Kan minta, ya Allah lapangkan dadaku. Nabi Muhammad gak minta. Apa kata Allah? Alam nasyrah laka sadrak. Tidakkah aku lapangkan dadamu? Saking mulianya Rasulullah SAW itu banyak kemarin yang sudah kita ngaji, yang kita baca itu ayat-ayat, beberapa ayat yang Nabi Ibrahim minta, Nabi Muhammad tidak minta malah diberi. Nabi Musa minta, Nabi Muhammad tidak minta malah diberi. Itu saking mulianya Rasulullah SAW. Ketika menghadap kepada Allah, coba kita lihat bagaimana salam Rasulullah kepada Allah SWT. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Salamnya kajian ya, dibalas oleh Allah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dalam keadaan beliau mendapatkan satu kedudukan yang paling mulia, yang tertinggi, disalami oleh Allah. Rasulullah tidak lupa diri. Rasulullah tidak ingat keluarga, tidak ingat anak. Yang diingat siapa? Umatnya. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Ya, itu saking hebatnya, itu saking mikirnya Rasulullah kepada kita. Jadi kalau kita mikir kajian Nabi, ya Allah, menangis gitu. Ya, kenapa? Saking mulia kajian Nabi. Dan kalau kajian Nabi saja sangat memikirkan kepada umatnya, bagaimana kasih sayang Allah kepada umatnya. Kadang-kadang kita dikasih nikmat luar biasa oleh Allah, malah kita kadang-kadang memanfaatkan nikmat itu untuk melakukan maksiat. Ya, itu kalau kita pikir nangis di malam hari. Kita sholat tahajud, ya. Orang dikasih kesempatan sholat tahajud itu berarti dia dikasih nikmat luar biasa oleh Allah. Kenapa? Karena nikmat yang satu ini tidak diberikan kepada semua orang, hanya orang-orang istimewa. Maka kalau kita renungkan ketika kita sholat tahajud, ya Allah, aku ini banyak dosa, ya, tapi kau masih berikan kesempatan kepada aku untuk melakukan qiyamul. Ya lalu saking kasih Allah sama kita, saking sayangnya Allah sama kita. Itu kalau kita renungkan, kita nangis. Ya, kita nangis itu kalau kita lakukan sholat malam. Ya, walaupun sekali kita upayakan agar kita termasuk orang yang pernah menangis di waktu malam hari. Ya, coba Rasulullah SAW bisa kedudukan yang mulia.
Tidak lupa dengan umatnya. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Jangan cuma kepada aku ya Allah, tapi kepada hamba-hambamu yang soleh. Baik, Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan kita termasuk di antara orang-orang yang didoakan oleh Rasulullah SAW dari hamba-hambanya yang soleh. Amin ya Rabbal alamin. Tapi insya Allah kita semuanya ini soleh semuanya. Ini udah jadi ngaji ya. Masih hujan-hujan kita tetap ngaji. Okay? Kemudian setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hadiah kepada umat ini dengan sholat berapa waktu? 50 waktu. Awalnya kan 50 waktu. Okay? Kemudian turun Rasulullah. Langit ke-7 ketemu Nabi Ibrahim. Langit ke-6 baru ketemu Nabi Musa. Sama Nabi Musa ditanya, apa yang diperintahkan oleh Allah untuk umatmu? Sholat 50 waktu. Kembali, karena umatmu tidak akan kuat, umatmu tidak akan mampu ya. Oleh Allah dikurangi lagi 5, tinggal berapa? 45. Turun ketemu Nabi Musa lagi, kembali lagi, umatmu tidak akan mampu, dikonteng lagi, dikurangi lagi 5. Turun lagi, tinggal berapa? 40. Ketemu Nabi Musa, suruh kembali lagi ya. Ada beberapa hal yang hebat, yang istimewa. Satu, bagaimana kesabaran Kanjeng Nabi di dalam mencarikan keringanan amal ibadah untuk siapa? Umatnya ya. Sabar Kanjeng Nabi, balik ya, sampai coba balik nih petang dulu ya, naik dari sini ke atas, coba lagi petang dulu ya, capek ya. Ini bukan antara lantai 2 dan lantai 1, ini langit yang ke-6 sampai di atasnya langit yang ke-7 ya. Sabarnya Kanjeng Nabi satu. Terus hebatnya Kanjeng Nabi dalam mencarikan keringanan amal ibadah untuk umatnya sehingga sampai menjadi 5, tapi pahalanya tetap 50. Wih ya. Bagaimana perjuangan Kanjeng Nabi? Tidak bisa diukur kalau untuk umatnya. Kalau untuk umatnya, makanya balik demi siapa? Demi kita umatnya, supaya kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sabar Kanjeng Nabi itu. Satu. Yang kedua, kenapa Rasulullah kok ketemu Nabi Musa? Kok gak Nabi Ibrahim? Padahal datuknya Kanjeng Nabi itu siapa? Nabi Ibrahim, bukan Nabi Musa. Yang kedua, dari ketemu dengan Allah, mendapatkan perintah dari Allah, itu langit ke-7-nya Nabi Ibrahim, baru langit ke-6-nya Nabi Musa. Mestinya itu yang pantas Nabi Ibrahim, karena satu Nabi Ibrahim itu datuknya, yang kedua Nabi Ibrahim itu ada di langit yang ke-7, gak langsung kok malah langit yang ke-6. Kenapa kok Nabi Musa? Dulu kita pernah baca kitab Sabilul Iqtiqad dan sudah hafal. Ya, di mukadimahnya Sabilul Iqtiqad itu Nabi Musa mengatakan, ya Rabb, ra'aitu fil lawhil mahfuz. Ya Allah, aku melihat di Lauhul Mahfuz sekelompok umat yang hebat, yang luar biasa. Ibadahnya sedikit tapi pahalanya banyak. Apakah itu umatku? Tidak, itu umatnya Ahmad, artinya Nabi Muhammad. Ya Allah, aku dapati sekelompok manusia kepingin melakukan ibadah, baru kepingin, belum melaksanakan sudah dikasih pahala. Tapi kalau dilaksanakan maka pahalanya kau lipat-lipatkan sampai 10 kali lipat, bahkan sampai 700 kali lipat. Ini umat luar biasa. Apakah itu umatku? Tidak, itu umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu umatnya Nabi Muhammad. Ya Allah, aku dapati sekelompok manusia ketika mereka kepingin melakukan perbuatan yang jelek, kemudian tidak jadi, kasih tahu
pendek, tapi pahala ibadahnya melebihi orang yang usianya ribuan tahun. Apakah itu umatku? Tidak. Itu umatnya Nabi Muhammad. Terakhir Nabi Musa setelah melihat bagaimana kemuliaan umatnya Nabi Muhammad SAW, Nabi Musa mengatakan, Ya Rabb, ja'altal khaira li Ahmad wa ummati. Kau jadikan kebaikan itu untuk Nabi Muhammad dan umatnya. Jadikan aku sebagai umatnya Nabi Muhammad. Nabi Musa minta. Kita tak pernah minta juga. Ya, pernah kita bilang, ya Allah, jadikan aku umatnya Nabi Muhammad. Tak pernah. Paling doa kita ini, Allah barzuna rizqan katsiran halalan thayyiban mubarakah, itu terus kita cek. Ya. Tapi yang satu tidak pernah kita minta. Nabi Musa minta, tidak dikabulkan oleh Allah. Penasaran Nabi Musa, ya Allah, tunjukkan aku Nabi Muhammad, pertemukan aku dengan Nabi Muhammad. Aku rindu dengan manusia itu, ya Allah. Ya, engkau akan bertemu dengan Nabi Muhammad. Dibuktikan pada waktu apa? Isra Mi'raj. Ya, aku rindu untuk mengobati kerinduan kanjeng Nabi. Maka Nabi Muhammad SAW turun tidak kepada Nabi Musa, tapi kepada siapa? Tidak kepada Nabi Ibrahim, tapi kepada Nabi Musa. Balak-balik untuk mengobati apa? Kerinduan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kerinduan Nabi Musa kepada Nabi Muhammad. Jaraknya berapa ratus tahun antara Nabi Musa dengan Nabi Muhammad diutus. Ya, Musa, Ilyasa, Yahya, Zakaria, Yahya, sampai Nabi Isa baru Nabi Muhammad. Berapa ribu tahun jaraknya? Jaraknya berapa ribu tahun? Bisa ketemu pas waktu peristiwa Isra Mi'raj. Jadi itu hikmahnya kenapa kok turunnya itu ke Nabi Musa tidak ke Nabi Ibrahim. Ya terjawab sudah permohonan Nabi Musa yang kepingin ketemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, terobati rasa rindunya. Ya tapi terobatinya ya sedikit, tidak ada ceritanya Nabi apalagi kita sebagai umatnya bisa terobati ketemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kecuali kalau kita kumpul terus nanti di akhirat. Mudah-mudahan kita terus berkumpul bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nanti di surga Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah berikan kemudahan kita untuk mimpi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dunia sebelum kita meninggal dunia, dan kita mendapatkan syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang tua kita mendapatkan syafaat Nabi dan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, anak-anak kita semua mendapatkan syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ya rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala asrafna wa tub alaina tawba awsir bi kulli awba wastur lana al-awrati wa amin rahmati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sa'iril khilani wa kulli mahabba awjiratin aw suhba wal muslimina lahjuna amina rabbi isma qadlan wajudan lana la bintisabi minna bil mustafa rasuli nadami kulli suli sallallahu wa sallam rabbi alaihi abdal habbi wa alihi wa sahbihi adada toshi suhbi walhamdulillahi walhamdulillahi billahi wa tanai. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad bi'adadi ma ta'allaka bihi al wajibat wal jaizat wal mustahilat innana tawasila ila dunya ila yaumil qiyamah bi kulli yawmin al
يعينك من الواجبات والجائزات والمستحيلات إجابة تفسير من يوم خلق الدنيا إلى يوم القيامة بكل يوم ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد ما تعلق به علمك من الواجبات والجائزات والمستحيلات إجابة تفسير من يوم خلق الدنيا إلى يوم القيامة بكل يوم ألف مرة. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه لنا وغرابات لنا في ديننا وأعزنا وتبتك رب وجعلنا وفقه لما تدري قولا وفعلا تروى وارزقي كل حلالا دائما وأخلا أيام علما رب خير من ربنا واصلح لنا كل شؤون وأجرنا برضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر وسنة وستر وصلاة الله تنزل الصواب من إله إلهنا والهدى بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الإمام الشهداء وعلى صحبه مصابيح القرآن. اللهم اهدنا بالهدى واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا بمن خالف امرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل. ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.